Ada lampunya juga, jadi bisa nge-expose ke sini. Sayangnya di sini nggak ada jam dinding. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Bekasi. Lebih tepatnya ada di Grand Wisata Bekasi. Nah, sekarang kita lagi mau nge-review satu rumah yang beda sama biasa kita review nih. Kenapa? Karena kali ini kita mau bikin video di satu rumah yang modelnya modern klasik. Nah, ini di sini kita lagi ada di Monte Torrena. Nah, luas bangunannya 85, luas tanahnya 84. Kalau kita milih satu developernya itu udah pakai aspal kayak gini, berarti dia udah mikirin ruang terbuka hijaunya. Sebenarnya gue bukan orang yang favorit banget pakai kanopi. Kenapa? Karena sebenarnya bentuk bangunan ini kan udah bagus banget ya. Ditutup kanopi begini, akhirnya jadi muka bangunannya atau fasad bangunannya itu nggak kelihatan teman-teman. Cuman is oke lah, karena kan di Indonesia itu daerah tropis. Kita juga mesti mikirin kanopi. Cuman sayangnya kanopi yang dipakai sama dia itu warnanya hitam. Mestinya mungkin transparan atau pakai kaca. Jadinya bentuk bangunannya itu akan lebih kelihatan. Teman-teman bisa lihat. Kalau kita mau bikin rumah klasik itu paling bagus itu adalah di bagian atap ya. Di bagian atapnya itu teman-teman harus bisa ngasih kombinasi dua kayak gini nih. Kombinasi atap pelana sama atap limas. Akan terjadi beda ketika teman-teman kayak yang di sebelah ini. Dia cuma pakai atap pelana doang, bentuknya nggak akan semanis yang dikombinasi kayak gini nih. Nah, teman-teman bisa lihat di topi-topinya itu banyak profil-profil yang dimainin sama dia. Jadi nggak polos-polos saja. Habis itu nomor 2 yang paling keren dari sini kalau teman-teman bisa lihat, railingnya itu pakai besi tempa warna hitam. Di atasnya yang buat handrailnya itu dia pakai besi hollow. Besi tempanya itu bentuknya benar-benar klasik banget, ngebikin rumah ini menjadi semakin menarik. Ketika kita mau bikin modern klasik yang benar-benar kelihatan klasik, teman-teman harus banyak main permainan atap. Contohnya kayak gini. Ini ada atap kecil nih di sini. Ya kan? Itu fungsinya sebenarnya buat ngatepin di bawahnya. Cuman sebenarnya kan bisa aja dibikin rata-rata aja. Nah, kalau dia nggak, dia tambahin turun sini pelana satu, setengah pelana lah. Ada resikonya tentu. Resikonya adalah gampang bocor. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini udah dapat kanopi nih teman-teman. Nah, cuman itu yang gue bilang, gue paling nggak suka kalau misalnya besi itu warna putih dicat doff. Apa yang terjadi ketika dipegang tangan kayak gini cepet kotor nih teman-teman. Akan lebih bagus kalau dia pakai yang warnanya glossy. Jadi gampang bersihin. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini dia pakai besinya adalah 5x10. Nah, kenapa gue bawa meteran sekarang? Karena ada yang banyak komentar di YouTube suruh bawa meteran. Kita coba deh hari ini ya. Nah, ini pakai 5x10, teman-teman bisa lihat depannya itu dikelilingin sama dia juga pakai 5x10. Habis itu dikombinasi sama dia pakai 4x4. Nah, 5x10-nya itu ditaruh begini nih. Jadi bukan ditaruh begini. Supaya kelihatan tebel dari depan. Pakai polikarbonat biasa aja, solar tough lah bisa mereknya juga. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ini pakai downlight outbow di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat carportnya itu pakai satu keramik yang dikombinasi nih teman-teman. Ada yang satu warnanya gelap banget sama ada yang abu-abu muda nih. Jangan lupa ya kalau kita beli satu keramik itu harus, apalagi buat carport, harus yang keset nih teman-teman supaya nggak gampang kepleset. Nah, teman-teman, ketika kita mau bikin satu rumah yang bentuknya itu adalah modern klasik kayak gini, teman-teman harus banyak pakai ornamen. Ini dikasih di sini tuh kalau misalnya sederhana aja kan sebenarnya teman-teman bisa aja nih batu alamnya itu langsung aja turun ke bawah. Tapi kalau sama dia enggak, dia mesti ditambahin kayak begini. Satu lagi ban-banan warna putih di sini. Habis itu di sini ya teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman lihat detail di sini, ini tuh ada profilnya lagi nih. Jadi bentuknya agak begitu gitu. Nah, di sini nih. Hah? Tambahan nih kayak gini, sabuk-sabuk. Ah, ngerti kan maksud gua? Jadi teman-teman bisa lihat juga di sininya nih ada profil-profil dimainin sama dia nih. Nah, di bagian depannya ini teman-teman bisa lihat, ini ada 2 pilar. Jadi pilar ini tuh menunjukkan kewibawaan sih sebenarnya kalau untuk rumah modern klasik. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya sekarang kita mau bikin pilarnya lebih bervariasi itu bisa dikasih tali air di sini.
Jaraknya 10 cm 10 sentian teman-teman. Nah ini tuh sekitar sekitar 1 sentian nih besaran dari tali airnya itu. Oke, nah di bagian sininya itu ada profil-profilnya juga tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ketika teman-teman punya tukang yang bagus, teman-teman bisa bikin itu langsung dari semen dicetak gitu, pelan-pelan sama mereka. Atau juga bisa pakai GRC yang udah jadi kita tinggal beli. Sama seperti gypsum, teman-teman pasti sering lihat di pinggir jalan itu ada orang-orang jual profil-profil yang gypsum kayak gitu. GRC pun juga ada yang profilnya udah jadi. Kenapa GRC dipakai di luar? Karena dia bahan dasarnya semen. Jadi ketika kena air, nggak bakal cepet rusak. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita mau bikin satu rumah itu harus detail bahkan sampai tali air di pintunya. Di sini di router sama dia di sini dibikin tali air. Ini pakai solid engineering. Kenapa sih solid engineering itu dipakai? Karena solid engineering itu ngebikin si pintu lo itu gak cepet rusak nih. Karena kan dia harus solid kalau di depan. Tapi kalau kita pakai kayu solid biasa itu lebih gampang melengkung. Nah kalau misalnya kita pakai solid engineering itu kan adalah beberapa kayu solid yang disatukan dan udah dipilih dan di oven dengan benar. Yuk masuk. Teman-teman bisa lihat di bagian sininya dia pakai handle yang modelnya panjang kayak rumah modern zaman sekarang. Dan kalau teman-teman mau bikin rumah dengan pintu kayak begini, jangan lupa pakai kunci pelor nih teman-teman namanya. Nah sekarang kita udah di dalam rumahnya, teman-teman bisa lihat ini rumah emang nggak terlalu besar ya, karena luas tanah itu cuma 84 meter persegi. Tapi penataan layoutnya cukup baik menurut gue. Nah teman-teman bisa lihat nih, ini dia ada jendela di bagian sini. Nah jendelanya itu dikasih di sini ada tembok nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ngebikin si sofa ini itu ketika didudukin, nah begini tuh enak gitu. Jadi dalam artian di sininya itu tidak terganggu jendela. Jadi ketika teman-teman mau buka ya tinggal buka di sebelah sana nih gitu. Nah pasti banyak teman-teman yang lagi pengen bikin kayak gini nih, karena ini lagi tren nih teman-teman. Jadi ini adalah satu tembok yang dikasih tali air begini. Tetap ya tali air kebanyakan, habis itu dikasih bolong-bolong di sini, itu semua dicetak nih teman-teman. Nah habis ini di finishingnya itu pakai semen MU nih, mortar lah. Jadi di finishing begitu, habis itu diaci halus. Nah ini perlu tukang yang rapi untuk ngerjainnya. Karena biasanya ketika kita punya satu tim tukang, ada satu yang spesialis untuk ngaci. Habis itu setelah itu supaya tangan kita nggak kotor ketika kayak begini, ini supaya tetap bersih. Jadi ini dikasih lagi pernis nih. Pernisnya itu doff. Oke, nah teman-teman bisa lihat di bagian atasnya ini dia juga ada profil-profilnya, teman-teman bisa lihat. Karena ini rumah modern klasik, tentu pemilihan profilnya itu harus sedikit agak klasik. Tapi karena modern juga nggak terlalu berlebihan. Kalau apa cepetan ngomong. Ini teman-teman bisa lihat di bagian sininya ada karpetnya sedikit. Ini oke. Nah di sini ada satu standing lamp di sini teman-teman. Nah standing lamp ini tuh seru banget. Jadi ketika kita matiin semua lampunya di sini, dia akan ngebikin satu kurva yang bagus nih di sini. Nah jadi benar-benar semua fokus ketika buat ngebaca di sini. Itulah serunya ketika kita punya satu rumah yang lampunya banyak teman-teman. Jadi kita bisa punya banyak nuansa-nuansa yang berbeda sesuai keinginan kita. Keramik yang dipakai di sini itu 60-60, motifnya alur aja. Ketika kita ngebikin satu rumah itu perlu banget untuk gunain jasa arsitek teman-teman. Dan jasa arsitek itu sebenarnya nggak mahal teman-teman. Banyak yang nanya di kolom komentar berapa sih harga dari jasa arsitek gitu. Nah jasa arsitek itu bervariasi, tapi yang pasti ketika kita milih satu arsitek dan bangunan kita dibuat sama arsitek, kita meminimalisasi yang namanya desain yang salah, material yang berlebihan, yang akhirnya akan ngebikin rumah yang kita buat jadi mahal. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, standar aja model cowok ini Duco, Doff. Warnanya bagus ya. Jadi serasi banget sama ini. Di bagian sininya, jadi elemen kaca itu teman-teman nggak perlu juga terlalu besar sih. Kalau elemen kacanya sekecil ini aja itu udah ngebikin rumah lo juga kelihatan luas. Sayangnya belum soft closing, ya kan? Padahal cuma nambah 30.000 udah jadi soft closing. Jadi 30.000 tambah 30.000 tambah 30.000 tambah 30.000 berapa? 1, 2, 3, 4 120.000 udah soft closing. Jadi bisa bikin temen-temen lo datang ke rumah impresinya beda gitu. Punya gue soft closing gitu.
Apalagi kalau kayak om bewok nih ya, dia kan doyan buat pamer. Ini soft closing men, apa juga pamer. Nih di sini ada lotion nih gitu kayak. Bercanda men. Oke, nah sekarang kita lihat sekarang di sini ada satu meja yang dibikinnya custom. Nah ini lucu ya. Jadi di setiap sininya itu ada laci-lacinya. Gunanya buat apa sih teman-teman? Gunanya adalah untuk naruh peralatan-peralatan. Namanya juga rumah kecil. Mesti banyak banget storage ya. Dan ini adalah contoh meja yang bagus buat meja makan. Nah, di bagian sininya ada satu kursi yang dibikin seperti sofa ya. Jadi di bagian sini itu ada satu kotak. Ya seperti yang gue bilang, kalau lo punya rumah yang compact atau nggak terlalu besar, teman-teman harus mikirin banyak storage kan. Nah, caranya itu adalah salah satunya dengan kayak gini nih. Dia nambahin laci-laci di sini. Cuman sayangnya mentok. Nah ini ada pilihan ya, teman-teman bisa bikin kayak gini, ini lebih mahal karena teman-teman harus bikin relay segala macam, mesti bikin kotak kayak gini. Tapi kalau mau murah, bisa model yang diangkat begini. Nah yang seru dari sini adalah kayak gini nih teman-teman. Di sini ada kaca nih. Itu ngebikin ruangan itu seakan-akan panjang nih. Tapi kalau buat orang-orang kayak dia sih nggak cocok. Kenapa? Penakut. Lampu yang di sini dipilih satu lampu yang pakai kaca kayak gini, modelnya industrial. Ada dua, ngebikin dia bentuknya kotak. Nah, jadi kalau kita punya satu meja kotak kayak gini, kita bisa pakai dua kayak gini nih. Nah, supaya ininya tuh ngebentuknya masih kotak juga. Nah, kalau kita bikin bulat yang besar, mungkin teman-teman bisa 1, 2, 3 di sini. Jadi bentuknya masih agak ngebulat begitu. Itu akan lebih cocok untuk meja yang dipilih. Nah sekarang kita mau masuk ke dalam kamar tidurnya yang di bawah ya. Kamar tidurnya nggak terlalu luas, ukurannya itu sekitar 2,5 kali 3. Nah ini teman-teman bisa lihat di bagian sininya dikasih satu tempat tidur. Tempat tidurnya itu ada lampunya nih. Nah ini dikasih akrilik untuk nutupin si lampunya. Di sini headboardnya itu pakai motif fabric sesuai sama HPL yang dipilih buat lemarinya. Lemarinya ini adalah HPL motif fabric. Jadi teman-teman ketika pengen milih-milih HPL itu banyak banget motifnya. Jadi teman-teman bisa lihat ini pakai motif kayu dicampur motif fabric pun bentuknya masih unik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat satu meja untuk belajar dan berias dengan satu laci kecil dan satu laci kecil. Di sini nggak tahu ada handphone siapa. Nah, ini di bagian sini ada satu cermin bulat di sini. Dan di bagian sini itu masih ada lampunya teman-teman. Jadi ketika ini lampunya itu tinggal dia doang, bisa ngebentuk begitu tuh. Nah, bagus ya. Itulah gunanya si bulatan ini. Jadi headboardnya ini seperti menjadi satu kesatuan dengan meja riasnya. Nah, di bagian sininya itu dikasih satu sudut sama dia untuk naro-naro buku-buku nih di situ. Karena kan kalau misalnya kita bikin satu lemari di sini kan nggak mungkin, ya kan? Jadi buang space kecuali kita mau masuknya dari sini, habis itu ngambilnya ke situ, agak repot kan. Teman-teman bisa lihat karena ini rumahnya compact, jadi di mana-mana itu banyak ruang penyimpanan. Nah, salah satunya di sini nih, di bawah tempat tidur pun masih ada ruang-ruang penyimpanan. Nah, di bagian sininya ada panggung, karena ini kan tanggung sebenarnya, daripada nggak bisa digunain. Toh juga kalau misalnya kita mau lewat, udah ada giniannya, pasti ketabrak-tabrak. Jadi mendingan di sini dikasih panggung aja, jadi kita bisa duduk santai di sini ngobrol, atau bisa naruh peralatan-peralatan nih, misalnya kacamata atau naruh dompet segala macam bisa ditaruh di sini nih, panggung ini. Nah, ini ada lampu dikasih sama dia di sini. Sama di bagian sininya itu ada ambalan-ambalannya nih, gitu. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya di bagian sini nggak ada, pasti kita agak melipir-melipir kayak gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat nih sekarang kita mau masuk ke kamar mandinya nih. Nah, ini ya sama bahannya kayak tadi, dia masih pakai pintu solid engineering. Habis itu di finish duko warna abu-abu muda. Wah, ini agak kurang bagus sih lewatnya. Kenapa? Karena ketika kita mandi di sini, itu akan ngebasahin si klosetnya nih. Mestinya di bagian sini dia taruh aja kloset di sini sama wastafel kecil aja, nggak usah dipaksain pakai kabinet kayak gini. Gue suka banget keramik model kayak gini karena ini kan modern klasik teman-teman. Di bagian sininya itu dia pakai keramik-keramik yang kecil ukurannya 20x20. Pakai natnya agak tebel nih, kurang lebih setengah senti. Jadi modelnya itu dapet banget modern klasiknya. Oke, nah ini bagian sininya dipisahin sama dia warnanya.
untuk negesin kalau ini adalah bagian dari wastafelnya. Mungkin ini basi banget selalu gue omongin, jangan lupa hitung kedalamannya ini sama got di depan. Jangan sampai pembuangannya ini ada di bagian bawah got. Nanti kalau gotnya penuh malah naik ke atas airnya. Sekarang kita ke bagian belakang teman-teman. Nah di bagian belakangnya ini kesukaannya orang Indonesia. Kenapa? Kebanyakan ya taruh si dapurnya itu di bagian luar kayak gini nih, supaya ketika lagi masak, apalagi masakan-masakan yang kayak masakan Padang atau masakan apa, baunya nggak masuk ke dalam rumah. Jadi ditaruh di luar. Nah ini dia pakai kompor tempelnya ini, kompor tempel yang jenis 2 tungku tapi begini. Ini buat menghemat ruang. Jangan lupa di bagian sininya selalu ada cooker hood. Nah ini bagian sininya teman-teman bisa lihat nih pakai model aluminium nih. Bagus kan? Bagus, cuman ada kekurangannya bro. Kekurangannya ini bagian sini tajam banget. Ya kan? Jadi kalau kita punya anak kecil yang tingginya masih segini-segini, bisa kepentok nih. Biasanya dikasih apa lagi sih man? Kalau yang kayak gini-gini ngakalin? Kalau gue sih biasanya yang gunain ini buat lemari, kan dia di bawah. Jadi nggak bakal kepentok pala kan? Nah, gitu. Tapi kalau ini di sini nih agak, ya tapi bagus sih bentuknya. Mungkin mesti hati-hati aja kali. Oke, nah ini bagian sininya ada laci-lacinya 3. Ini pakai HPL, dalamnya pakai melaminto warna putih. Jadi ketika kita mau bikin satu kitchen yang nggak terlalu mahal, dalamnya itu bisa pakai melaminto kayak gini teman-teman nih. Nah. Oke, nah ini di sini bagian sini ada storage. Nah ini kenapa sih ditambahin di sini? Bisa aja kan begini kan? Nah ini supaya atasnya ini tuh semua sejajar nih, jadi rapi gitu. Oke, yang gue suka di bagian sini dari rumah ini adalah di sininya itu tuh enak nih. Jadi di sini ada lubang yang besar banget buat air. Jadi ketika ini air atapnya jatuh ke bawah, airnya langsung turun ke buat depan juga. Jadi ketika kita lagi masak pun juga walaupun hujan deras relatif kering di sini. Jadi cocok lah. Yang gue suka lagi kalau teman-teman bisa lihat bagian sininya, mereka tuh naruh AC benar-benar rapi. Ada di sini semua di atas. Jadi teman-teman jangan pernah ragu untuk nambahin duit sedikit buat selang-selang AC ya, karena itu akan mempengaruhi bentuk rumah teman-teman. Sayang dong rumah udah bagus-bagus kayak gini tapi AC-nya kabelnya seliweran kemana-mana. Nah ini teman-teman bisa lihat di bagian sininya ada ruangan buat asisten rumah tangganya. Di sininya ada satu kamar mandi, kamar mandinya oke, ukurannya cukup manusiawi. Di bagian sininya itu dia nggak full semua ke atas. Padahal sayangnya mestinya di fullin aja nih, rumah cukup mewah soalnya. Ini di sininya ada satu tempat tidur buat asisten rumah tangganya yang ngepas banget nih. Jadi ini mesti bikin custom nih. Kayaknya ini kan kecil banget nih. Ini kecil banget nih ruangan ini. Jadi ini pasti kan tempat tidurnya begini nih. Gitu. Jadi ini mesti bikin kasurnya agak sedikit custom. Nah, sekarang kita mau naik ke atas nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini pakai besi holo 2x2. Ini gue suka banget, paling suka model kayak gini. Kenapa gue suka? Karena ini kan bentuknya begini. Jadi anak-anak tuh nggak bisa manjat nih, manjatnya mesti dari sini sampai sini. Tapi kalau model yang kayak gini, anak-anak gampang manjat. Kalau ini bagus nih bentuknya. Nah ini di sini tuh pakai besi plat lagi untuk pegangan dari si handle kayunya nih. Nah ini bagian sininya teman-teman bisa lihat ini di bevel aja nih. Jadi ini keramik yang sama keramik yang di bawah, cuman di bevel di sininya. Ini tukangnya mesti rapi banget nih ngerjain kayak gini, dan ini cukup rapi pengerjaannya ya. Maklum lah ini kan developer besar, jadi pasti pengerjaannya juga rapi. Nah, teman-teman bisa lihat, cuman sayangnya adalah di bagian sininya nggak dikasih plin. Jadi ketika kita nanti mau ngepel pasti jadi banyak hitam-hitam nih. Ya tapi itu mah gampang. Jadi ketika teman-teman beli nanti teman-teman bisa tambahin sendiri. Mungkin bisa pakai yang model kayu aja. Jadi tinggal ditempel aja. Jadi nggak perlu bobok-bobok lagi. Bagian sininya satu center di tangga ini dikasih motif yang sama kayak di bawah tadi. Bagus juga, semen mortar kayak gini. Dan jangan lupa di bagian sininya masih ada satu jendela yang bisa dibuka dan jendela mati di atasnya. Ngebikin lorong dari tangga ini akan selalu terang. Nah begitu naik kita ketemu satu selasar yang cukup luas nih teman-teman. Padahal rumah ini kan sebenarnya kompak ya, tapi ini benar-benar cukup enak untuk ke kamar dan ke kamar tuh enak banget semuanya. Nah sekarang kita mau ke belakang dulu. Di sini masih ada railing-railing, di sini ada jalan setapak kecil, dan ini adalah tempat yang bisa dipakai untuk ngejemur pakaian nih.
Jadi nggak akan ngerusak pemandangan di depan. Biasanya kalau rumah-rumah tanah kecil itu 72, 84 pada akhirnya setelah lama dipakai, lingkungannya akan berubah sedikit agak kumuh. Kenapa? Karena banyak orang yang ngejemur pakaian di depan rumahnya atau di halaman. Kalau udah disediain kayak gini akan kelihatan selalu rapi karena ngejemurnya ada di belakang. Teman-teman bisa lihat juga mereka taruh semua AC di bagian sini. Jadi arsiteknya udah sangat mikirin peletakan untuk outdoor AC-nya. Teman-teman bisa lihat dengan adanya kayak begini. Bayangin kalau misalnya ini di fullin ke sini ya. Fullin banget. Jadi di situ udah nggak ada kesempatan jendela, jendelanya ke arah sana. Kalau jendela di bagian sebelah sana kan pasti nggak akan seterang jendela dari sini. Di bagian sininya pun jadi ada punya jendela. Nah ini layoutnya cukup bagus. Jadi teman-teman bisa jadi inspirasi ketika teman-teman mau nge-layout atau ngebikin rumah baru buat teman-teman. Nah ini yang gue juga suka. Ini ada topi-topian ya. Topi-topiannya itu di bagian sini ada tali airnya. Jadi ini ketika ini ada air turun, dia akan menjalar ke sini, dia akan turun di bagian sini. Jadi nggak akan semuanya tuh kotor. Dan yang gue suka ini tuh bener-bener panjang ya. Coba kita penasaran nih, berapa lebarnya? 60 cm. Jadi bener-bener lebar ke depannya. Dan di bagian sini juga lebar nih, enak nih. Jadi airnya itu nggak akan masuk ke dalam rumah. Nah, tadi kita ke kanan itu, ke sebelah situ ada yang dak-dakan kan, sekarang kita maju ke depan. Nah, di sini ada satu ruangan yang sebenarnya kamar tidur, cuman ini sekarang lagi dipakai untuk jadi ruang santai. Jadi bisa pilihan lah. Ini kan di sini ada 3 kamar di atas, ada kamar 1 di bawah, ada 4 kamar teman-teman. Di sini dikasih sofa sama dia. Yang gue suka adalah setengah temboknya itu di sini itu dikasih motif kayak begini nih. Nah, ini tuh apa sih? Jadi ini adalah multiplex yang di finish HPL di sini. Habis itu dikasih natnya tuh warna hitam. Nah, jadi lucu banget, ada penegasannya gitu. Ngebikin ruangan ini tuh jadi lebih ceria lah. Nah, di bagian sini jangan lupa ya teman-teman, ketika HPL ketemu sama tembok dikasih silen. Nah, silennya itu juga warnanya macem-macem. Kayak gini silennya itu warnanya bener-bener mirip banget sama si HPL ya, warna abu-abu. Wallpaper yang dipilih juga lucu sesuai sama tema. Jadi ketika teman-teman mau bikin satu kamar, ambil satu dinding yang dijadiin dia point centernya. Nah, di bagian sininya warna abu-abu, di bagian sini juga warna abu-abu standar. Jadi jangan terlalu banyak coraknya. Kalau misalnya terlalu banyak coraknya, jadi terlalu riwah ya. Yang gue suka di bagian situnya, plafonnya diturunin, dibikin satu lagi di bawah, dikasih lagi LED di situ. Jadi menambah nuansa dari kamar ini. Kredensa yang dipakai di sini modelnya jengki nih. Nah, ini model coaknya juga lucu nih. Nah, ini bisa jadi contoh ketika teman-teman nanti punya desainer interior, teman-teman tinggal cerita, ngambil dari video ini, model coakannya kayak gini. Ini dia pakai 2 warna. Di sini pakai HPL warna coklat, yang di bagian sininya pakai HPL warna abu-abu yang dalamnya putih. Ini lucu ya. Dan ini warna abu-abunya itu sama persis sama yang ini, yang kayunya ini sama ini. Tadi kita dari sini, sekarang kita mau ke sebelah sini. Kita mau lihat di sini adalah kamar mandinya. Gue suka banget sama rumah ini sebenarnya karena modern klasiknya dapet. Tapi kenapa ya kamar mandinya layoutnya kurang semua sih menurut gue. Nah, ini kenapa? Karena ketika di sini nih, kita lagi mandi. Ini bagian sini termasuk area basah nih. Misalnya lo habis mandi, ya kan? Habis itu temen lo mau pakai buat buang air besar. Kan di bagian sini udah basah nih. Akhirnya temen lo mesti ngelap-ngelapin dulu, habis itu baru pakai gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di bagian sini nih, cowok ke bawahnya ini, itu dia termasuk di dalamnya nih. Nah, ini mestinya gimana ya? Kalau menurut gue, kesalahannya itu ada di sini nih. Mereka maksain satu wastafel yang terlalu besar di sini dengan kabinet yang ukurannya segini. Mestinya cari aja wastafel yang kecil aja, habis itu masih muat untuk naruh si klosetnya. Jadi terpisah yang namanya area basah sama area kering. Cuman yang bagian bagusnya di sini dia masih ada jendela ya. Jadi selalu ada pencahayaan alami dan ruangan di sini kalau misalnya dibuka nggak akan lembab. Ngomongin ceiling nggak, Pak? Ngomongin apa lagi? Wallpaper. Ngomongin. Tapi banyak kan ngomongin kamu sih. Ya masuk ke dalam sini. Yuk. Nah, ini bagian sini, ini adalah satu kamar tidur anaknya. Di sini ruangannya 3x3, cuman di bagian sini kan keambil buat kamar mandi nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Jadi mesti diselesaikan dengan desainer interior. Nah,
Desain interiornya gue suka banget sih, ini modelnya keren ya. Jadi simple banget. Jadi ini kita bisa naik ke atas ini, habis itu tidur di sini. Ini dikasih besi di sini, agak berbahaya sih mestinya. Mungkin ada tambahan begitu-begitu sama lebih tinggi dikit, tapi modelnya keren, gue suka. Habis itu kombinasi warnanya juga gue suka. Jadi stepping tangganya di sini itu warnanya coklat, di bagian sini abu-abu. Keren sih. Akan lebih keren lagi kalau ini bisa dibuka jadi laci-laci. Nah, bagian sininya ada untuk belajar nih, dan dilengkapin sama laci-laci. Wah, ini dia nih. Sempoa, mainan gue dari kecil. Lu bisa nggak pakai gini, Nyok? Sekarang? Pinter, Mas. Oh, pinter ya? Oke. Nah, ini bagian sininya ada satu tempat lagi untuk buat naruh-naruh buku dan hiasan-hiasan. Gue suka banget pemilihan dari desainer interiornya sama barang-barangnya, lucu banget ya. Jadi benar-benar anak-anak banget, tapi bisa segala gender. Ada kayak gini-gini. Kursinya juga sesuai, warnanya abu-abu juga. Kalau ini dibalik nih, kalau di situ kan dia topnya adalah coklat, kalau ini topnya adalah abu-abu, lacinya yang coklat. Bagus juga tuh mau idenya. Dan di bagian sini teman-teman dicoak, dimasukin LED lampu nih. Nah, jadi nambah nuansa. Mudah-mudahan anak ini nggak kayak si Arga, rajin belajar, jadi pinter sejak dini. Nah. Oke, nah di sini ada satu lemarinya. Oke, lemarinya standar aja. Cuman ada satu pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah ternyata dikasih nut hitam tuh bagus ya. Jadi tegas gitu garis-garisnya. Bro, sini bro. Ya, bro. Ngapain? Lu kan jago bahasa Inggris. Ini artinya apa ya? Mari mulai petualangannya. Ini? Dengarkan ombak. Iya, ini sebenarnya bro buat lu. Mau kemana sih, mau petualangan? Ini. Udah tua kita. Nggak, jadi bukan gitu. Jadi lo tau gak kenapa pas banget sama lo? Tau gak pas banget sama lo kenapa? Setiap lo lagi mikir let the adventure begin, misalnya lo mau kawin gitu kan, besok lo dengerin ombak, ya kan? Ombaknya bilang kagak. Nah, tadi ini di sini bagian kamar anaknya, di sini bagian kamar tidur utamanya. Oke, kamar tidur utamanya lucu ya. Kenapa? Karena banyak pernak-perniknya yang lucu banget nih, kayak gini. Nah, habis itu di sininya ada di garis-garis juga nih. Jadi itu sebenarnya kayaknya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman bisa aja flat-flat aja, tapi begitu ada garis-garisnya dan teman-teman ada di sini, bisa ngerasain kalau kamar tidur utama ini jadi lebih mewah dengan ada tambahan kayak gini. Dan berasa jadi lebih tinggi. Gitu. Nah, ini ada lampunya juga, jadi bisa nge-expose ke sini. Sayangnya di sini nggak ada jam dinding. Galau canda. Nah, ini di sini masih enak buat jalan. Dan ini teman-teman bisa lihat, tadi yang gue bilang, HPL itu pun juga ada yang motifnya itu stone kayak gini nih. Nah, ini kan motif-motif batu, itu mereka juga ada gitu. Jadi HPL itu beragam warnanya deh, jadi cocok banget untuk zaman sekarang. Kalian tinggal cari-cari pattern warna yang cocok, bisa diwujudin di kamar tidur kalian. Nah, ini bagian atasnya sini, brown mirror di sini. Jadi buat nambahin ukurannya gede, tanpa ngerusak feng shui. Ngerusak feng shui nggak ya kok begitu? Enggak ya, karena nggak berhadapan langsung ya. Di sini ada TV-nya. Gue suka banget karena di bagian TV-nya ini, di bagian sini kalau bisa lihat nih, dia udah naruh di belakangnya semua nih. Jadi ketika nanti kabel-kabelnya dipasang-pasangin, akan kelihatan rapi banget. Bagus nih, ini bagus nih. Oke, dan dia selalu sediain stop kontak banyak. Jadi di sini kalau mau pakai standing lamp pun juga masih bisa. Mantap. Dan ininya, nih gue suka nih. Nih mikir desain interiornya. Kenapa? Karena ketika ini dibuka, itu nggak nabrak sama ini. Jadi benar-benar kebuka full. Ini benar-benar dihitung. Bagus. Jangan lupa di setiap kamar itu ada meja rias. Ketika teman-teman tuh mau ngebikin desain ya, kita mau ada satu meja rias, tapi kita juga mau ada lemari. Ini yang dimenangin kan meja riasnya. Meja riasnya dipanjangin ke situ. Jadi kita naruh-naruh di sini lipstick apa segala macam itu masih enak nih. Tapi kalau ini yang dimenangin, masukin begini, otomatis kita akan ngambilnya tuh repot gitu, dalam-dalam.
Jadi kalau ada kasus kayak gini teman-teman lebih bagus dimenangin mejanya. Sama juga kayak yang di bawah tadi kan. Tapi akan lebih bagus lagi kalau di bagian sini tuh masih bisa dikasih ambalan. Jadi penyimpanannya tuh makin banyak lagi. Nah, di sini yang gue suka kacanya itu mantep, bisa satu badan. Dan di bagian sini ya, ini wardrobe lagi kekinian banget. Udah berapa yang dibikin di workshop kayak gini? Ada 10 lemari kali udah bikin kayak gini melulu. Lagi ngetren. Ini yang gue bilang tadi, yang tadi ditanyain sama si Bang Bewok. Gue suka kalau si aluminium ini dipakainya buat lemari. Kenapa? Karena tajamnya kan di bawah nih. Ya, tajamnya di bawah nih, nggak akan kena kepentok kepala nih, gitu. Karena dia geser. Nah, kalau yang tadi itu di atas kan model begini. Jadi kita begini, lupa anak kita lewat, mungkin bisa kena palanya gitu kan. Ya, nggak bahaya gimana sih. Paling ya luka dikit. Dikit. Ini adalah stopper nih. Jadi stopper ini stopper bulu-bulu. Jadi ketika kita tutup begini, tuh bunyinya nggak dak gitu. Halus dan nggak merusak si APL-nya. Ada satu barang yang pasti lo mau bawa pulang, bro. Iya. Biar kata simbol juga ya. Nah, sekarang sebelum kita sampai ke acara kita yang paling penting, yaitu masalah duit, kita mau ngomongin fasilitas dulu nih. Kalau kayak gini, ini kan dibuat sama Sinarmas, jadi nggak perlu lagi khawatir tentang masalah-masalah yang timbul dari developer. Misalnya nggak kebangun atau kenaikannya kurang bagus. Di sini pasti kenaikannya bagus. Kenapa? Karena mereka itu punya satu kawasan yang udah besar banget nih. Di sini teman-teman ada tol Jakarta Cikampek, ada tol Jor 2, ada stasiun LRT Bekasi Timur, ada stasiun kereta cepat Halim, dan nanti juga ada tol Becak Kayu. Oke, di sini juga nanti teman-teman bakal ada satu mall yang besar kayak Living World segala macam. Untuk kulinernya ada festive area. Jadi teman-teman kalau di sini nggak usah takut, jadi kulinernya juga oke. Habis itu di sini banknya juga banyak. Teman-teman di sini ada Sinarmas, ada BCA, ada BTN, ada Mandiri, Maybank, itu semua nanti akan ada cabangnya di sini. Untuk fasilitasnya juga untuk anak-anak ada GoWet di sini. Itu satu kolam renang besar ya yang lengkap. Ada sekolah di sini. Jadi di sekolah ini ada IPK, ada Al-Azhar, ada Sekolah Notre Dame. Habis itu ada juga SMAN 5 di sini. Jadi semua lengkap. Kalau untuk rumah sakit di sini ada Eka Hospital, ada rumah sakit Hermina juga. Namanya juga ini kan satu developer besar, dia pasti bikin satu kota mandiri lah. Jadi nggak usah khawatir tentang fasilitasnya. Kalau kita ngomongin satu kota mandiri, pasti kita tahu kenaikannya juga akan bagus ketika teman-teman milih satu rumah di perumahan ini. Oke, sekarang kita bagian yang paling penting dari acara kita adalah masalah duit. Nah, kalau teman-teman lihat di rumah contoh ini ada dua tipe rumah. Satu yang tipe 6x12 sama tipe 7x12 yang lagi kita review nih sekarang. Nah, kalau untuk harganya yang 6x12 itu ada di 1M. DP-nya itu ada 20%, bisa dicicil 6 kali. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke KPR. Nah, KPR-nya itu ada di 10 juta per bulan. Kalau ngambil 15 tahun bisa 7,8. Jadi teman-teman mesti 3 kali dari itu, kurang lebih 24 juta. Tapi nggak usah khawatir, selalu yang gue bilang, makanya cepet kawin, cari istri, habis itu kalian bisa join income. Nah, dengan join income kalian bisa bagi dua. Jadi kurang lebih satu kali gajinya itu ada di 12 juta. Nah, jadi lebih ringan kan. Untuk tipe yang kita review ini, 7x12 itu harganya di 1,2M. Untuk DP-nya 20% itu ada di 267 juta. Cicilannya per 10 tahun, per bulannya teman-teman harus bayar 12 juta. Kalau misalnya 15 tahun, teman-teman akan bayar di 9 jutaan. Kurang lebih kayak gitu. Berarti gaji teman-teman harus berapa? 27 juta. Tapi ini baru 15 tahun teman-teman. Jadi teman-teman ketika ngajuin itu tergantung umur teman-teman. Teman-teman juga bisa hitung dari 55 tahun dikurangin dari umur kalian sekarang. Misalnya umur kalian 25 tahun, 55 kurangin 25 masih ada 30 tahun. Jadi teman-teman bisa nyicil sampai 30 tahun yang pasti cicilannya akan jadi lebih rendah lagi. Ya? Lalu lu tinggal berapa tahun? Gue tinggal berapa tahun? Udah mentok, KPR udah 5. Oke, sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video kita. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Follow ya. Ciao. Oke, walaupun
gue sebenarnya pengikut ornamen is a crime. Gak, jangan masukin bro. Jadi barang-barangnya itu ada di bawah barang-barangnya itu ketika mau, ya pasti semua di bawah pantat ya. Pernisnya itu gloss yang Dove. Pernis yang Dove. Sekali salah nafsu, yuk komentar aja. Ya lu ngomongin Silly nggak gitu? Lu tadi di situ ngomongin Silly nggak? Terus itu. Ngomongin Silly nggak Bang? Ngomongin apa lagi? Wallpaper. Ngomongin. Tapi banyak kan ngomongin kamu sih.